Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perkenalkan, saya Rizwanda Imawan, NIM 72114191162 dari Rombel Akuntansi A 2019. Sumber materinya ini dari buku Sistem Informasi Manajemen, karya Raymond McLeod Jr. dan George P. Skell, edisi 6 penerbit Salemba 4. Langsung saja, yang pertama adalah perusahaan dan lingkungannya. Yang pertama ada model sistem perusahaan. Ini ada 4 bagian, yaitu aliran sumber daya fisik, ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Kemudian ada aliran sumber daya virtual, ini meliputi data dan informasi dalam bentuk keputusan. Kemudian ada mekanisme pengendalian perusahaan, ini ada 3 unsur, yaitu adanya standar kinerja bagi perusahaan, adanya manajemen perusahaan, adanya alat pemroses informasi, kemudian lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik ini muncul ketika sumber daya virtual tadi diproses oleh sumber daya fisik, kemudian akan menghasilkan suatu informasi bagi perusahaan. Next, ini ada perusahaan di dalam lingkungannya. Ini termasuk dalam unsur di luar lingkungan. Unsur di luar lingkungan ini apa? Unsur di luar lingkungan itu adalah orang-orang yang berada di luar perusahaan tetapi memiliki peran penting bagi perusahaan. Ini contohnya ada pemerintah, komunitas keuangan, pemasok, serikat pekerja, pemegang saham, pesaing, pelanggan, dan komunitas global. Untuk pemerintah ini bertugas untuk memberikan batasan atau peraturan perundang-undangan bagi perusahaan. Sedangkan komunitas keuangan ini contohnya adalah bank dan instalasi keuangan. Untuk komunitas global ini adalah wilayah geografi di mana produk itu dipasarkan. Next, ini ada aliran sumber daya lingkungan. Untuk aliran sumber daya lingkungan ini ada 2, yaitu aliran yang umum terjadi, ini meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, dan aliran uang kepada pemegang saham, serta aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang jarang terjadi ini meliputi aliran uang dari pemerintah, untuk penelitian, kemudian aliran bahan baku kepada pemasok, ini untuk pengambilan barang dagangan, dan aliran pegawai kepada pesaing, ini adalah karyawan yang dibajak oleh perusahaan lain. Next, ini ada mengelola aliran sumber daya fisik melalui manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan ini terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu melamarkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi produksi sumber daya kepada pelanggan, dan melacak aliran sumber daya. Next, seiring dengan berjalannya waktu ini, rantai pasokan ini bisa dibuat secara elektronik. Nah, misalnya saja, aktivitas dari rantai pasokan ini bisa dicatat dalam komputer yang terdapat di lokasi pemasok, dalam area perusahaan, dalam area produksi, dalam area pengiriman perusahaan, dan dalam kendaraan eksportir. Next, ini ada 1.3, yaitu keunggulan kompetitif. Dalam keunggulan kompetitif ini ada rantai nilai Porter. Rantai nilai Porter ini terdiri dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Untuk aktivitas nilai utama ini adalah aktivitas yang mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Contohnya adalah pada saat pemasokan bahan baku, pada saat penerimaan bahan baku kepada perusahaan, dan pemrosesan barang baku, kemudian pendistribusian bahan baku yang sudah diolah tadi. Kemudian ini adalah memperluas ruang lingkup rantai nilai. Sebuah perusahaan ini dapat mengaitkan rantai nilainya kepada rantai nilai pemasoknya dengan mengimplementasikan sistem yang membuat sumber daya input tersedia bila dibutuhkan. Ini adalah contoh dari penggunaan sistem just in time ya. Jadi penggunaan lingkup rantai nilai ini bisa diperluas dengan sistem JIT. Kemudian ada dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ini ada keunggulan strategis. Keunggulan strategis ini adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kemudian keunggulan taktis ini adalah keunggulan yang muncul ketika perusahaan mampu mengimplementasikan strategi perusahaan dengan lebih baik. Kemudian keunggulan operasional ini muncul ketika adanya keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari dari perusahaan. Next, ini ada tantangan dari pesaing global. Ini ada perusahaan multinasional. Oke, perusahaan multinasional ini apa? Perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, lintas negara, dan lintas budaya. Nah, tentu saja perusahaan ini memiliki banyak tantangan, di antaranya adalah dari pesaing-pesaing global. Oleh karena itu, perusahaan multinasional ini membutuhkan keunggulan yang bisa membantu dalam bersaing. Di antara adalah keunggulan khusus untuk pemeriksaan informasi. Ini adalah
kebutuhan teknologi yang dibutuhkan perusahaan sehingga perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan global lainnya. Kemudian adalah keunggulan khusus untuk koordinasi. Ini yang dibutuhkan adalah koordinasi dari perusahaan itu sendiri sehingga perusahaan tersebut dapat menjalankan rencananya dengan baik. Next, ini ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama adalah kendala-kendala politis. Ini biasanya berasal dari pemerintah yang memberikan banyak batasan kepada anak perusahaan. Kemudian ada rintangan budaya dan komunikasi. Ini adalah biasanya pembatasan akses data, pembatasan komunikasi, dan adanya pembatasan transport peranti keras. Kemudian ada masalah teknologi. Masalah teknologi ini biasanya dihadapi oleh anak perusahaan, di mana biasanya anak perusahaan itu berada di wilayah yang sistem teknologinya kurang bagus sehingga dapat menghambat sistem informasi global. Kemudian adalah kurangnya dukungan manajemen anak perusahaan. Biasanya ini anak perusahaan ini kurang menurut pada aturan induk perusahaannya, seperti itu. Kemudian ada manajemen pengetahuan. Yang pertama ada dimensi informasi. Dimensi informasi ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh informasi. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi ini adalah informasi di mana informasi yang dibutuhkan ini harus relevan terhadap apa yang terjadi. Kemudian adanya akurasi, yaitu informasi harus akurat dengan masalah-masalah yang ada gitu. Kemudian ini ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini maksudnya adalah informasi itu ada saat sedang dibutuhkan atau saat adanya suatu masalah, seperti itu. Ini terus kelengkapan ini adalah maksudnya informasi yang ada itu harus dibuat secara lengkap dan jelas. Ini ada manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Ini adalah sistem informasi warisan. Untuk manajemen pengetahuan yang berubah-ubah ini masuknya kayak penyimpanan file-file penting gitu. Untuk informasi warisan ini itu adalah sistem yang dimana sistem ini tuh sudah tidak relevan dengan sistem yang sekarang, dimana banyak permasalahan di sistem informasi warisan, diantaranya file-file itu tidak dapat disimpan dan harus menggunakan suatu kertas seperti itu. Nah, untuk manajemen gambar ini, file-filenya itu sudah bisa disimpan dalam berbagai macam folder gitu, dan dalam berbagai macam sifat lah, intinya seperti itu. Kemudian ini ada perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Yang pertama ini ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. CEO dan CTO ini merupakan manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Tugasnya ini apa? Yaitu tugasnya itu untuk memecahkan masalah dalam layanan informasi. Tetapi tidak hanya ini, biasanya mereka juga mampu menyelesaikan masalah-masalah lain dalam perusahaan. Kemudian ada perencanaan strategi bagi perusahaan. Dalam hal ini itu adalah komite eksekutif, di mana komite eksekutif ini punya tugas dalam menentukan rencana bisnis bagi perusahaan organisasi. Kemudian, komite eksekutif nanti itu mengkoordinir atau memantau jalannya organisasi. Ada masalah atau tidak, seperti itu. Kemudian, ini ada rencana strategi untuk rencana bisnis. Perencanaan strategi untuk sumber daya informasi ini biasanya disebut sebagai SPIR atau Strategic Planning for Information Research. Ini adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga perusahaan akan mencerminkan dukungan yang diberikan layanan sistem informasi. Ini seperti hubungan timbal balik antara pelayanan sistem informasi dengan perusahaan, seperti itu. Nah, contohnya ini ada penyedia jasa TIK ya, seperti itu. Nah, rencana strategi ini itu harus ada sasarannya setelah ada sistem manajemen yang mengatur jalannya rencana bisnis tersebut. Oke, sudah berada di akhir. Terima kasih telah berada di video ini. Mohon maaf jika penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.